Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim marilah kita baca syahadat, syahidul istighfar dan asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sunatu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar
ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u, ya baki ya warisu, ya rasidu ya sombur, azza jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wanduriyatina kafir an sayatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyib wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina wal kurba rojauna akhiran innal munabali maqasida wa'udhi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-97 dari 99. 97, 98, 99. Alhamdulillah dari bulan puasa, Pak Kabul ya, dari bulan puasa kita tetap istiqomah. Ini satu hal yang kadang-kadang banyak masjid-masjid yang mengadakan itu tidak sampai berlama-lama bubar. Tapi jamaah kita alhamdulillah ini kita bisa khatam. Semoga memberikan manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin amin wa amin. Asmaul Husna yang ke-97 yaitu Al-War yang maha mewarisi. Al-Warisu yang maha mewarisi adalah yang menjadi tempat kembalinya milik setelah pemiliknya tiada, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah adalah yang abadi setelah sirnanya seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali bahwa Allah yang mewarisi. Ini sebenarnya seluruhnya itu adalah ciptaan Allah dan kepunyaan Allah. Tapi ini mendekatkan pemahaman pada kita
bahwa ketika kita melihat ada seorang menjadi raja dan raja itu meninggal Pak Bas, pasti akan diwaris kekayaannya, lalu apa Pak? Raja mesti turun ya anak raja secara otomatis mewarisi. Begitu juga seorang konglomerat yang punya kekayaan, tanah ribuan hektar, perusahaan banyak, sampai tidak bisa menghitung kekayaannya. Itu ketika dia meninggal, sudah otomatis Pak Kabul. Tidak bisa, itu milik saya, mau saya bawa ke kubur. Tidak bisa, jadi kita bisa membayangkan orang-orang yang kekayaannya luar biasa itu setelah usia 70, dia sudah tidak mikir, oh gopo ini tanah ribuan hektar, apalagi uang itu, sak masjid ini banyak uang, pernah lihat di HP itu bukan dari hasil yang halal, dari korupsi Pak Bas. Nah itu kalau dia meninggal untuk apa? Dia punya beban tanggung jawab, tapi pewarisnya yang menikmati dan bebas. Pewaris itu bebas dari dosa. Jadi yang berdosa ya yang berbuat itu. Jadi yang disiksa adalah orang yang berbuat, sementara yang mewarisi aman-aman saja Pak Bas. Jadi kalau pewaris itu menggunakan untuk bangun masjid, untuk yang dapat pahala ya pewarisnya. Kalau dia tidak tahu kalau itu dari hasil korupsi, tapi kalau tahu tetap berdosa juga, harus dikembalikan. Jadi tidak bisa. Jadi apapun sesuatu yang milik orang lain itu harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, dia tetap punya tanggung jawab besok di hari kiamat. Jadi ketika seluruh manusia itu sudah meninggal, maka seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga digambarkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 16 itu Allah berfirman, limanil mulku yauma, yang artinya kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini. Jadi setelah orang berkumpul, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kerajaan siapakah pada hari ini. Ini memberikan pemahaman bahwa pada kita orang-orang yang sekarang menjadi raja, menjadi orang yang kaya, menjadi penguasa, seluruhnya nanti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang dilakukan seseorang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diampuni, apakah disiksa. Itu semua akan satu-satunya yang akan mengadili umat manusia. Dan pengadilan yang sebenarnya ya besok di akhirat. Kalau di dunia ini belum bisa terlaksana secara adil yang sebenar-benarnya. Karena manusia itu terbatas. Kalau menurut Pak Kabul, orang yang mencuri sepeda, mencuri ayam itu di KUHP Pak, itu berapa bulan hukumannya? Nah, terus orang yang korupsi 1 miliar, hukumnya berapa bulan? Nah itu kan menurut manusia mungkin sudah adil, tapi menurut Allah belum tentu. Masa mencuri ayam dihukum 6 bulan, sementara yang mencuri korupsi miliaran 6 bulan, itu adil enggak Pak Bas? Misalkan seperti itu, bahkan bebas. Jadi maka tetap keadilan nanti di akhirat Allah yang maha mengadili. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita peroleh setelah kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna, termasuk Al-Warisu
Allah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaraisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang menjadi pewaris surga Firdaus, mereka itu akan kekal di dalamnya. Lah siapa yang akan mewarisi surga Firdaus itu? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi ada beberapa kriteria untuk bisa mewarisi surga Firdaus. Yang pertama, ini tidak mudah Pak. Untuk menjadi orang yang sholatnya khusyuk itu, sampai sekarang teori yang dikemukakan Ustadz, saya belum bisa, jujur saja Pak, belum bisa. Kan teorinya lisan mengucapkan, telinga mendengarkan, pikiran nol ya. Tapi berulang-ulang saya ya balik gitulah. Paling tidak balik lagi. Pak Bas sudah bisa belum? Belum ya, jujur ya Pak. Nah, tapi paling tidak kalau kita sudah tahu teorinya, lisan mengucapkan, telinga mendengarkan, tanpa mengetahui artinya dulu. Kemarin gitu toh Pak. Tapi yo tadi subuh loh, saya mengucapkan Fatihah, telinga mendengarkan, ingat ayat ini kok, nanti saya sampaikan. Wah, betapa sulitnya. Lah ini kalau tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apalagi saya janji sama Pak Irfan, Pak nanti habis taklim tukar uang receh. Itu ingat jatah pahala apa belum kok. Jadi apa-apa yang muncul itu ternyata tidak mudah. Walaupun toh teorinya lisan mengucapkan, telinga mendengarkan, tapi pikiran jalan sendiri ya Pak Bas. Jadi maka ya dengan kita berulang-ulang baca Asmaul Husna, Allah memberikan pertolongan pada kita sehingga kita sholatnya itu biha khusyuk. Ya paling tidak bisa balik-balik lah, tidak bablas. Jadi ketika beringat, wah ya tukar uang receh, loh saya ini sholat kok. Lah nak bablas kan tahu-tahu jadi imam mestinya itu sudah tahiyat akhir. Loh kok bangun lagi, makmumnya lupa sisan yo, bisa yang tadinya 4 rakaat bisa 5 rakaat. Lu kok udah diingatkan, saya juga lupa kok. Kira-kira begitu. Jadi sholat 4 rakaat jadi 5 rakaat karena imamnya lupa, makmumnya juga lupa. Yes. Mudah-mudahan tidak seperti itu di Al-Qiyamah. Imamnya yang lupa, makmumnya seluruhnya tidak lupa semua, paling tidak ada yang ingat. Lalu yang kedua, yaitu yang mewarisi surga Firdaus adalah waladinahum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang bisa menjaga dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah ini, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan itu harus kita perhitungkan, memberikan manfaat atau tidak. Nah ini dengan adanya HP itu kadang-kadang kita yo terbawa. Gak bisa stiker itu Pak. Nah ini, tapi ya insya Allah selama itu masih dalam hal yang mubah itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini kan orang-orang yang awam. Jadi untuk bisa benar-benar apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan punya nilai manfaat itu sangat-sangat sulit. Saya sendiri itu dari sini ke Genuk itu kan kalau
mencari kemanfaatan. Baca sholawat, naik motor, sholawat ala Muhammad, sholawat. Kan mestinya bisa. Tapi prakteknya kadang-kadang malah nyanyi yo. Malah nyanyi itu. Kadang-kadang seperti itu. Nyanyinya malah langit sebagai atap rumahku. Nah, itu kan orang kabeh toh. Malah gelandangan nyanyinya Pak. Tapi yo nikmat ya. Ini kan kita masih sangat-sangat ya jujur saja saya sendiri itu kadang-kadang setelah itu ya sadar loh, kenapa kok harus nyanyi boyo baca selawat sholli wa salim iman Allah. Kan enak ya Pak Abdul. Tapi prakteknya yo Pak Fardi piye Pak? Nak nyetir nu kira-kira sama. Oh, orang awam ya. Jadi orang awam itu mengendalikan hal-hal yang sia-sia itu masih sangat-sangat sulit. Lalu yang ketiga yaitu waladina lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang bisa membersihkan hartanya dan membersihkan hatinya. Yang ketiga ini juga sangat sulit bagi kita. Kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita ini loh. Dari penyakit-penyakit hati, rasa dengki, iri, sombong, ingin dipuji. Itu sederhana tapi paling sulit. Paling sulit. Karena sudah manusiawi. Orang itu kalau dicela rasanya tidak nyaman, kalau dipuji rasanya senang. Satu saja Pak Bas, dipraktekkan ternyata tidak mudah. Ketika Pak Haji Udawi jadi takmir, biar sudah berusaha, wah semaksimal mungkin nanti dari Gus Dur ke Masjid Cengho ternyata tidak sesuai. Wah, ini gimana? Kan mestinya sebelumnya sudah disurvei sebelumnya. Wah, padahal ya sudah diatur sedemikian rupa. Orang ngerti ya, sing jenenge panitia itu 3 bulan sebelumnya sudah mikir, sampai tidur pun kadang mikir nanti kalau sudah sampai di Gus Dur apa yang dilakukan dari di Masjid Cengho, apa yang udah. Tapi kan kita tidak sempurna, belum lagi berbicara di toilet 2 bis, toiletnya walah tidak ada air sisan. Nah ini kan di luar kemampuan kita toh. Wah aku nak sing ora sabar kan jadi wis nah aku mbah jadi panitia wis rekoso ternyata malah di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngimotaken ibu-ibu bapak nanti malam insya Allah Gus Inam akan ngisi di masjid ini. Kemudian besok Jumat depan Pak Ok Setiawan insya Allah ngaus di sini. Semoga-moga diparingi kelancaran, kesehatan, keberkahan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.